Ya, eh, definisi dari tegangan permukaan, kalau kita lanjutkan lagi, bisa juga didekati dengan adalah besarnya gaya yang dapat ditahan lapisan permukaan tiap satuan panjang. Jadi kalau kita kasih simbol di sini, ini namanya gamma ya. Simbolnya ini tegangan permukaan ini simbolnya gamma ya. Simbolnya ini gamma, ini simbolnya gamma. Gamma itu gini. Nah, ya gitu aja lah gamma. Ini tegangan permukaan ya. Simbolnya gini ya. Adalah besarnya gaya yang dapat ditahan lapisan permukaan tiap satuan panjang. Dimana di sini kita lihat ini gamma, ini tegangan permukaan. Kemudian F-nya ini gaya, satuannya Newton, gaya yang mampu ditahan mestinya. Kemudian L itu panjang. Nah, ini menjawab fenomena pisau silet tadi. Jadi kalau pisau silet tadi itu diletakkan vertikal horizontal, jadi pisau siletnya itu gimana gambarnya? Jadi pisau silet tadi digambar horizontal begini. Nah, yang tadi fenomena yang tadi ya. Maka kita lihat ketika ini di permukaan air, ini permukaan airnya, dia mampu ditahan. Mengapa? Karena permukaan air ini yang mampu menahan panjangnya ini kan banyak. Ini ditahan permukaan di bagian ini ditahan dan sebagainya. Iya, sehingga pisau silet ini masih berada di permukaan air, di muka air, masih ditahan. Tetapi kalau kasusnya nanti pisau siletnya itu nanti diletakkan vertikal, pisau siletnya itu diletakkan begini, berdiri begini. Nah, kemudian dimasukkan dalam permukaan air, kita lihat permukaan airnya yang biru ini, sementara ini permukaan airnya di sini, maka kita lihat yang mengenai permukaan air hanya bagian ini saja, setipis pisau silet itu. Nah, karena yang menahan ini sedikit, maka otomatis ketika dia diletakkan vertikal begini, maka dia akan tenggelam. Nah, ini memang tenggelam. Ya, itu. Jadi sama-sama beratnya, tetapi ketika meletakkan di tempat yang salah, maka mengakibatkan pisau silet tidak bisa berada di permukaan air, tetapi justru pisau silet akan tenggelam. Mengapa? Ya, kalau tenggelam kita tahu karena massa jenis aslinya, massa jenis silet lebih besar daripada massa jenis air itu. Jadi kembali bahwa tegangan permukaan, kalau kita lihat lagi, tegangan permukaan adalah besarnya gaya yang mampu ditahan oleh suatu fluida tiap satuan panjang. Sehingga kita lihat di sini apa satuannya? Kita lihat satuannya adalah gaya itu Newton, panjang itu meter. Ini satuannya. Ini satuan. Kemudian kalau dilanjutkan, nah ini kita lihat di sini alat sederhana untuk memperlihatkan adanya tegangan permukaan dilukiskan pada gambar di samping ini. Nah, ini contoh untuk mengetahui berapa tegangan permukaan. Jadi ada sebuah kawat U, kemudian kawat U itu kemudian ini dikasih juga ini kawat U. Asumsinya ini asumsinya ini no friction, tidak ada gesekan asumsinya. Jadi ini tidak di bagian ini dan bagian ini tidak ada gesekan. Artinya ketika dia nanti bergerak bebas tanpa ada gesekan. Asumsinya ya ini. Jadi ini asumsinya di si bagian ini harus ditekankan di sini bahwa pada bagian ini di dinding ini tuh tidak ada gesekan, tidak ada gesekan. Oke. Kita lihat alat sederhana untuk memperlihatkan adanya tegangan permukaan dilukiskan pada gambar di samping. Besarnya tegangan permukaan lapisan gelembung sabun yang besarnya tegangan permukaan lapisan gelembung sabun yang diperlihatkan pada gambar di sini terbentuk oleh gaya pada kawat adalah sebesar. Jadi kita lihat. Jadi kalau kita gambarkan misalkan bebas saja. Inilah, saya punya kawat.
kawat gini aja, kawat gini, sembarang saja kawat ini. Kemudian kawat ini ada kawat ini penutupnya juga. Oke. Kemudian ini dimasukkan di dalam sabun. Nah, tentu saja masukkannya dimasukkan biasalah seperti itu. Kemudian diangkat. Nah, ketika diangkat, misalkan begini, mula-mula beginilah kita asumsikan menjadi begini. Nah, begini. Maka di sini ada lapisan sabun, lapisan air sabun. Di sini ada lapisan air sabun. Ini ada lapisan sabun. Ya, di sini ada lapisan sabun. Ya, biasanya kita untuk membuat gelembung salah satunya dengan cara seperti ini. Kalau ini kita tiup, maka nanti akan terjadi gelembung, lapisan sabun. Kita lihat. Nah, kalau kita perhatikan, lapisan sabun seperti ini ada dua. Di bagian depan ada dua lapisan ya. Dan di bagian belakang sana nanti ada dua. Lapisan depan dan lapisan belakang. Nah, kemudian kalau ini kita berdirikan. Ya, kalau gini kita berdirikan, biasanya karena bebannya ini berat. Nah, taruhlah misalkan ini dicanteli sesuatu ya, berat, dicanteli beban. Nah, gambar ulang menjadi gambarnya kira-kira begini. Maka menjadi yang semula tadi di sini, sekarang menjadi di sini. Kalau ini kemudian saya kawatnya ya kasih beban. Nah, W lah, ini ada bebannya. Nah, yang semula tadi di sini menjadi sini. Ya, maaf ini bocor ini ya. Ada yang bocor ini ya. Ya, kita ulang. Jadi ketika dikasih beban tadi, maka kawat ini akan bergerak turun. Sehingga kita gambar, kalau di gambar yang kedua, sekarang menjadi ini. Nah, kemudian dia berhenti. Mengapa berhenti? Karena di sini ditahan oleh apa? Adanya gaya. Adanya gaya disebabkan tegangan permukaan tadi. Nah, ketika dalam keadaan seimbang, ini kita lihat, dalam keadaan seimbang, ini gaya yang disebabkan tegangan permukaan. Jadi, hukum Newton 1 Newton dalam keadaan seimbang, jadi nanti setelah dia bergerak, kemudian berhenti seperti ini, ya, maka nanti berlaku apa? Gaya yang ke atas, gaya yang disebabkan tegangan permukaan, ini akan nilainya sama dengan beban yang ini. Bebannya berapa? Bebannya adalah akibat beban kawat dan beban bandul yang dijatuhkan, yaitu W1 plus W2. Sehingga pada kasus ini nanti F-nya di sini adalah disebabkan oleh W1 atau besarnya sama dengan W1 plus W2. B berat ya, B berat ini. Jadi berat kawat plus berat bandulnya ini. Oke, W1 itu beban atau berat kawat lah gitu. Kemudian W2 adalah berat bebannya. Beban. Oke. Loh, mengapa ini fenomenanya muncul menjadi 2L sekarang? Mengapa menjadi 2L? Karena ada dua lapisan. Tadi disebutkan di atas ada lapisan di sini, kita ulang lagi ya. Di sini ada lapisan depan. Ini ada lapisan sebelah sini dan ada lapisan sebelah sana. Jadi kalau kita gambar vertikal di sini, kawatnya dari sini, kita buat kawat itu bentuknya begini, maka di sini ada lapisan sabun dan di sini juga ada lapisan sabun begitu. Sehingga lapisannya itu ada dua di sini, yang mengenai sebelah kiri, atau ini sebelah depan dan sebelah belakang. Sehingga mengapa ini menjadi ada dua? Jadi lapisannya ada dua. Jadi lapisan depan dan lapisan belakang. Mungkin gambaran sederhananya seperti gelembung lah. Kalau gelembung itu kan ada dua lapisan dia itu. Lapisan atas dan lapisan bawah. Inilah ada dua gelembung juga. Ada dua lapisan maksudnya begitu. Kenapa? Karena tipis. Karena ini tipis itu.
Mungkin ini bisa menjadi difahami. Nah, ada 2 lapis. Oke, sekian. Dari sini kita lihat, kita bisa menentukan mengapa ini menjadi rumusnya menjadi F/2L ya. Karena ini adalah 2 lapisan, maka dia menjadi 2 panjang. Panjangnya adalah panjang kawat ini tadi yang ditahan oleh beban tadi. Oke ya, paham ya? Kalau kita bandingkan dengan ini, mengapa ini hanya L saja? Karena di sini hanya ada 1 lapisan tadi. Untuk bandingkan yang kemarin ya, ini hanya 1 lapisan. Lapisan atasnya, karena ini sangat tebal sehingga yang bawah tidak diperhitungkan. Oke, begitu mungkin bisa menjawab mengapa ini menjadi dibagi 2L. Karena di sini ada 2 lapisan yang menahan, yaitu lapisan sebelah depan dan lapisan sebelah belakang.